Halo, ketemu lagi bersama kami Nil Deli. Hari ini kita akan memenuhi janji kemarin yang kata kita akan bikin battle thermal paste. Nah, ini di depan kita sudah ada 6 thermal paste. Yang pertama ada dari ID Cooling, ada 1, 2, dan 3 ini. Ini thermal pad, tapi memang kita masukin ke thermal paste karena dia akan melembek ketika dia panas. Nah, habis itu yang brand kedua ada dari Telmarek TF04. Terus selanjutnya yang ketiga dan 4 itu ada dari Polartherm X8 dan X10. Nah, kita akan mulai absen satu persatu barang yang kita akan review. Pertama adalah ini adalah bulk package dari ID Cooling. Ini serinya adalah ID TG05. Jadi memang ini kalau dibeli ini namanya bulk package, jadi memang tidak ada box, jadi memang dijual seperti ini. Beratnya 1 gram, warnanya abu-abu, dan thermal conductivity-nya itu 5.15 watt per meter Kelvin. Harganya cuma murahin, 21.000. Ini mungkin cocok buat kalian yang mau mengganti pastanya dan nggak butuh banyak. Ini kalian bisa beli, cuma 21.000 di pasaran. Ini yang kedua kita pakai ada dari ID Cooling Frost X05. Ini alternatif buat kalian yang pengen beli agak banyak dan harganya tidak terlalu mahal. Nah, ini dia punya varian macam-macam. Ada yang ini adalah Frost X05, ada juga X25, X35 sama X45. Terus ini kapasitasnya ini 3 gram, warnanya abu-abu, dan thermal conductivity-nya 6.5 watt per meter Kelvin. Ini lebih banyak daripada ini, jadi 3 ini sama dengan 1 yang ini. Untuk harganya sendiri, ini satu kayak gini dia harganya 49.400, lebih murah dibandingkan kalian beli kayak gini 3 kali. Tapi ini bisa pakai banyak komputer. Kalau kalian punya komputer atau laptop yang pengen di maintenance buat stok, bisa beli yang kayak gini. Oke, untuk produk yang ketiga ini dari ID Cooling Frost PTM2. Dia punya fitur keren yang namanya PCM atau Phase Change Material. Kalau kamu beli itu dapat 2 thermal pad seperti ini, teman-teman. Ada 2, terus dapat 1 cleaner grease-nya kayak gini. Oke. Nah, ini keunikannya itu buat kalian yang lagi belajar dan bingung menentukan takaran. Kalau kita pakai thermal paste itu banyak atau sedikit, tipis atau tebal dan lain-lain, nggak usah ribet, karena dia kalau sudah kayak gini kamu tinggal potong aja, habis itu sesuaikan dengan IHS atau die prosesor atau bagian prosesor yang bagian besinya itu loh. Kebetulan kita sudah potong kayak gini, terus kita pakai di prosesor laptop buat ngetes nanti. Terus keunggulan juga dia tidak gampang kering atau lebih bertahan lama, karena memang dia punya fitur yang dia akan melembek ketika panas, akan padat lagi ketika dia dingin. Ini untuk ukurannya dia 40 x 40 mili kali 0,2 mili. Jadi ini tipisnya 0,2 mili dan itu sangat cukup untuk kalau untuk prosesor ya. Jadi nggak terlalu tebal dan cepat, istilah seperti itu. Dan dia thermal conductivity-nya adalah 8.5 watt per meter Kelvin. Tinggi juga ya kayak gini ya. Tapi untuk harganya sendiri untuk kayak gini ya di harga 158.800. Tapi dengan kemudahan ini ya setimpal lah. Gak usah bingung dengan takaran-takarannya, tapi masuk. Dan dia punya PCM. Terus yang keempat ini thermal paste dari Telmarek TF4. Nah, ini lumayan banyak yang diminati karena memang paling ekonomis dan speknya tinggi. Ini model kayak gini, dia warnanya nanti abu-abu, kapasitasnya ada 4 gram, beratnya itu netonya ada 4 gram, terus habis itu thermal conductivity-nya adalah 9.5 watt per meter Kelvin. Untuk harga Telmarek TF4 ini dia cuma di harga 85.000 sekian. Itu untuk 4 gramnya, sedangkan kalau kamu pengen yang lebih kecil itu ada 1,5 gram di harga 39.500. Tapi untuk varian yang 1.5 ini masih kosong ya teman-teman di Indonesia. Jadi kalau pengen coba pantau di Tokopedia Berlian.com, itu nanti biasanya akan masuk lagi di Indonesia 1.5 yang lebih ekonomis daripada yang sepertinya. Oke, yang terakhir ini datang dari Polartherm, ada X8 sama X10. Ini tuh anak perusahaan dari Grizzly. Kalau kamu lihat, di sini tuh ada tulisannya. Nah, di sini ada tulisannya Thermal Grizzly Germany. Terus untuk spesifikasinya di sini memang tidak tersedia thermal conductivity-nya, teman-teman. Jadi sejarahnya gini. Jadi kenapa kok si Polartherm ini tidak disatukan thermal conductivity dibandingkan yang teman-teman yang lain di sini? Itu karena sejarahnya kalian tahu kan yang namanya Kingpin itu kan thermal paste gede lah istilahnya, yang ikut dipakai di event namanya overclocking internasional. Si Kingpin sebagai produk thermal paste gede aja dia tidak menyebutkan informasi thermal conductivity tersebut. Maka dari itu perusahaan gede-gede juga, Thermal Grizzly, si Splave One, termasuk yang Polartherm ini dia sudah tidak mengikuti. Jadi artinya kalau tidak ada bukan berarti dia jelek, tapi memang dia ada standar yang berbeda. Terus untuk dua-duanya ini X8, X10 ini ada varian macam-macam. Ada yang 2 gram, ada yang 5 gram, 10 gram, sama dia di 40 gram. Kalau yang kita bawa ini adalah 2 gram, jadi cukupan. Kalau dalamannya kayak gini. Ini suntikannya kayak gini nih kalau dalamannya. Polartherm
modeling kayak gini. Nah, terus diklaim dari produsen bahwasanya si Polartherm X8 ini tuh sudah bisa menyaingi yang namanya Arctic MX4, sedangkan yang X10 itu lebih bisa menyaingi si Arctic MX6. Terus kalian kalau pengen beli produk-produk yang kita review di sini, itu kalian bisa cek di Tokopedia di Berlian.com atau cek link di deskripsi saja. Oke, di battle kali ini untuk pastanya kita pakai pengujian pakai Asus TUF A15FA506IC. Ini pakai Ryzen 7 4800H dan GPU-nya pakai RTX 3050. Laptop GPU 4GB DDR6. Itu kita pakai pengujian dengan metode yang pertama adalah pakai menggunakan Cinebench R24 Multi Cores dan single cores. Jadi terus habis selain itu kita pakai suhu maksimal di tengah pengujian itu kita ambil rata-ratanya juga. Habis itu dengan ruangan non AC. Oke, untuk perbandingan kita menggunakan satu thermal paste yang kita pakai. Nah, dan ini nanti akan kita battlekan dari semua yang ada di sini. Apakah masuk akal dan tidak? Mari kita baca grafiknya ya, sebentar. Oke, untuk pengujiannya kita pakai pertama Cinebench tadi. Terus ini kita akan membahas yang pertama adalah temperatur maksimal in derajat Celcius dan lower is better. Jadi semakin kecil semakin bagus. Untuk ID cooling Frost X05 dia kena di 97,1 derajat Celcius. Polartherm X8 dia kena 96,5 derajat Celcius. Thermal Rack TF4 96,2. Habis itu ada ID cooling 305 dia kena 95,2. Terus habis itu ada thermal paste hitam tadi dia ada 92. ID cooling Frost PTM2 itu kena 92 dan paling kecil itu pakai Polartherm X10 itu kena 87,4 derajat Celcius. Berarti kalau untuk pengujian maksimal ini yang menang tadi adalah si Polartherm X10 yang bisa bersaing dengan si Arctic MX6. Jadi produsen klaimnya itu nggak main-main. Kita lihat dari grafik seperti itu dia paling dingin. Oke. Nah, selanjutnya adalah temperatur average in derajat Celcius. Jadi dari semua itu kita ngambil garis tengah dari proses pengujian dari tadi kita ngambil setengah, kita baca satu-satu. Yang pertama dari Thermal Rack TF4 itu dia kena average di 91,5 derajat Celcius. Dia cooling Frost X05 86,3, sedangkan di ID cooling 305 dia 85,4 derajat Celcius. Habis itu ada thermal paste hitam tadi 83,2. Terus habis itu ada Polartherm X8 itu ada di 82,6 derajat Celcius. Habis itu ada Frost PTM2 itu ada 82,4 derajat Celcius. Dan lagi-lagi si Polartherm X10 itu kena 78 derajat Celcius. Oh, sangar ya. Jadi memang average-nya si X10 ini lagi-lagi paling dingin menurutku. Lower is better kan, jadi ini bagus. Oke, selanjutnya kita akan bacain skor multicore-nya dari Cinebench R24. Nah, di sini ada Cinebench R24 multicore atau MC itu ada higher is better, berarti paling tinggi skornya itu paling bagus. Oke, kita baca dari ini higher is better ya. Jadi ketika higher is better ini skornya paling tinggi itu kena di Polartherm X8 itu 578. Habis itu ada ID cooling 305 dia 571, Frost X05 569 dan pasta hitam ini 527, thermal TF4 517 dan Frost PTM2 itu 494. Tapi higher is better. Kok X10 tadi yang terbawah ya? Itu yang multicore ya teman-teman. Ini kita sudah pengujian beberapa kali. Jadi setiap pengujian kita nggak cuma satu kali, ada 1, 2, 3 kali dan itu hasilnya masih sama seperti ini. Jadi ini buat patokan aja. Nah, pengujian yang terakhir adalah pakai Cinebench R24 dengan single core teman-teman. Nah, ini kalau dari sini dia higher is better. Jadi ketika dia pakai higher is better berarti poin yang paling gede itu yang paling bagus. Dari sini kita lihat dia Polartherm X10 yang paling bagus. Dia pakai kena skor 75 poin dan ada thermal TF4. Thermal TF4 itu ada ke 74 poin. Polartherm X8 dia kena 73. Habis itu ada pasta hitam itu 73. Habis itu TG05 dia kena 73. Habis itu ada lagi Frost X05 itu kena 73 juga, hampir sama ini 73 dari 4 brand pertama. Terus habis itu yang terakhir adalah Frost PTM2 itu kena 59, skor yang paling kecil. Jadi untuk single core si thermal pad yang tadi kurang efektif ternyata. Oke teman-teman, dari segala pengujian tadi kita sudah ketemu masterpiece-nya istilahnya. Dari 4 pengujian 3 unggul itu adalah dari Polartherm X10 dan itu memang diklaim dari produsennya dia bisa menyaingi atau bersaing dengan si Arctic MX6. Wah, jadi memang nggak omong-omong doang ini berarti ceritanya. Dan ini sudah kita tes, jadi berbagai pakai Cinebench dan lain-lain dia sudah memang sudah unggul nih. Mantap.
Ini ya. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai habis video ini. Semoga bisa menjadi referensi kalian sebelum kalian membeli thermal paste atau thermal pad. Tapi saya sarankan kalau mau beli kayak gini bisa pakai brand Polartherm yang sudah kita uji beres, menangkan poin yang paling gede. Sedangkan kalau mau yang ekonomis bisa pakai yang ini yang tidak jelek-jelek amat nih, ID Cooling juga gitu. Tapi kalau pengen agak banyak ya sudah pakai ini. Intinya kalau kalian butuh thermal paste bisa cek di Tokopedia Berlian.com atau cek link deskripsinya aja. Oke, kita akan cantumkan link pembeliannya. Oke, saya rasa gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oh iya, satu lagi. Kalau teman-teman suka pembahasan kali ini, komen lanjut deh. Siapa tahu nanti kita akan ngetes hal-hal yang lainnya ya. Oke, begitu. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.